Pemirsa, Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat dipandang dalam perhelatan konferensi tingkat tinggi G20 di Hamburg, Jerman yang telah berlangsung selama 2 hari kemarin. Visi Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam forum tersebut dinilai mampu meningkatkan peran Indonesia dalam permasalahan global seperti kontraterorisme, perubahan iklim, dan perekonomian dunia. Lantas apa saja manfaat yang bisa dipetik sepulangnya Presiden dari KTT G20 serta sejauh mana peran Indonesia dalam event-event dunia lainnya pasca KTT G20 ini, dan kita akan membahasnya bersama analis hukum internasional Ari Afriansyah. Mas Ari, terima kasih telah bersama kami di studio. Sebelum kita membahas apa sih sebetulnya dampak dari KTT G20 terhadap Indonesia, mungkin kita akan sedikit membahas bagaimana gestur-gestur Presiden Joko Widodo ketika bertemu dengan para pemimpin negara lain. Ada kemudian dengan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull yang diabadikan di Twitter milik Turnbull sendiri, dan kemudian Presiden juga membuat vlog bersama Presiden Turki. Ini apa yang coba digambarkan lewat gestur ini? Iya, yang pasti dari kedekatan, kemudian dari ramah tamah pertemuan para pemimpin ini menunjukkan bahwa pertama hubungan kedua negara ini baik dan friendly, begitu ya. Lalu kemudian tadi kita lihat Jokowi dengan Turnbull juga saling menegaskan satu sama lain komitmen mengenai perjanjian atau negosiasi perjanjian internasional antara kedua negara yang belum selesai dan akan diselesaikan paling tidak akhir tahun ini. Nah, itu kan menunjukkan komitmen kedua pemimpin yang harus diterjemahkan kepada para menteri-menteri, kemudian aparat di bawah presiden yang harus bekerja lebih keras lagi supaya perjanjian itu dapat terwujud di akhir tahun ini. Ini kan pertemuannya ataupun di dalam vlognya memang terkesan santai, tapi pesan di balik itu semua itu memang harus serius untuk ditindaklanjuti. Iya, apalagi kalau kita melihat keadaan perpolitikan dunia sekarang yang ya kita tahu sendiri ya, mungkin kalau bisa dibilang aman tidak aman, stabil tidak stabil, keberadaan G20 ini kan menginginkan kestabilan sistem perekonomian dunia. Nah, oleh karenanya meskipun di luar konferensi tersebut hingar-bingar protes yang begitu violent gitu ya, tapi para pemimpin berusaha untuk tetap tenang, kemudian menunjukkan bahwa ini loh konferensi yang kita akan laksanakan, diskusikan, ini menghasilkan sesuatu yang baik. Meskipun di luar sana ada protes yang begitu hebat yang berusaha untuk menghentikan KTT ini. Oke, kembali ke hasil KTT G20, ada sekitar 19 poin yang disepakati dalam KTT G20 ini. Tapi kalau misalnya kita berbicara dampaknya secara langsung terhadap Indonesia, menurut Anda seperti apa? Nah, sekali lagi tergantung kepada bagaimana Indonesia menerjemahkan ke-19 kesepakatan tersebut. Pastinya setiap negara memiliki prioritas, ya. Kita tidak bisa langsung menerjemahkan ke-19 kesepakatan tersebut. Artinya untuk Indonesia sendiri pasti akan memilah-milah mana yang realistis untuk dilaksanakan, mana yang kita laksanakan demi untuk menjaga hubungan, mana yang mungkin kita akan tunda beberapa tahun ke depan. Nah, itu yang sekali lagi tugas berat dari para menteri dan jajarannya yang untuk menerjemahkan itu semua. Tapi paling tidak komitmen Indonesia di G20, ya kita tahu sendiri bahwa Indonesia dianggap sebagai kontribusi perekonomian dan perdagangan dunia juga, yang notabene pasarnya yang besar, ya, bukan karena surplus perdagangan yang besar, gitu, tapi karena pasar yang besar. Lalu kemudian kita juga salah satu negara jumlah penduduk yang besar juga, maka itu dianggap penting. Sekali lagi kan tadinya G20 ini berasal dari negara-negara yang memang perekonomiannya tinggi, begitu. Nah, Indonesia, India, kemudian Cina dianggap sebagai negara dengan perekonomian yang baru meningkat, yang akan menjadi besar di kemudian hari. Gitu. Nah, melihat peran dari Presiden Joko Widodo sendiri dalam KTT G20 ini menjadi pembicara untuk beberapa isu, apa maknanya menurut Anda? Justru itu penting ya, artinya itu menunjukkan bahwa Indonesia sekarang dilihat oleh dunia. Artinya memang sejak dulu dilihat, tapi sekarang dengan adanya peran Indonesia yang lebih aktif lagi, ya, yang dengan lebih menerjemahkan politik bebas aktifnya, bahwa Indonesia secara aktif bahwa ini loh pandangan Indonesia, ini loh bagaimana kita menangani terorisme misalnya, bahwa Indonesia dapat dikatakan to some extent mungkin berhasil dalam mencegah atau menderadikalisasi teroris gitu ya. Lalu kemudian di hal yang lain misalnya dalam sektor pertumbuhan, Indonesia sekarang sedang fokus di infrastruktur misalnya. Kenapa? Nah, itu juga bisa dijelaskan. Lalu kemudian di saat negara-negara besar protek terhadap warga negaranya, Indonesia sekarang justru malah ingin outreach para investor untuk masuk ke dalam.
begitu. Nah ini beberapa hal yang dunia perlu tahu dan Indonesia alhamdulillah itu bisa diberikan panggung untuk memberikan itu semua. Oke, KTT G20 menghasilkan beberapa poin, tapi di sela-sela KTT G20 Indonesia juga melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara. Anda sendiri menilai esensi mana yang lebih penting ketika kesepakatan di KTT G20 ataupun kesepakatan dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah negara? Ini menarik ya, karena di forum-forum internasional seperti ini justru terkadang pertemuan sampingan katakanlah itu justru katakanlah dapat ya tidak selalu ya, tapi mungkin saja dihasilkan kesepakatan yang mungkin tidak bisa dicapai pada saat meja perundingan secara formal. Pada saat pendekatan secara personal, secara santai, mungkin komitmen pemimpin tadi bisa dipengaruhi misalnya, atau dengan Jokowi dengan gaya santai tapi tegasnya bisa mempengaruhi pemimpin dunia lainnya begitu. Oke, kalau misalnya kita lihat dengan pertemuan bilateral ada sejumlah kesepakatan seperti di bidang ekonomi, di bidang maritim, untuk juga kontra terorisme. Ini sebetulnya untuk memfollow up agar kemudian pertemuan ini tidak hanya sekedar pertemuan, tapi memang ada langkah konkret ke depannya. Biasanya seperti apa? Ya, sekali lagi tadi ya, tentu ini tergantung sektor mana yang harus diutamakan, diprioritaskan. Nanti rombongan Pak Presiden pasti dia sudah berkoordinasi dengan Jakarta mana yang harus segera dilaksanakan. Artinya tadi tentunya sesuai dengan prioritas kita ya, maritim, terorisme, lalu kemudian perdagangan. Nah, ketiga hal tersebut saya pikir akan menjadi prioritas pemerintahan Jokowi untuk merealisasikan komitmen yang sudah dibuat di G20 secara formal maupun pertemuan-pertemuan sampingan tadi. Ini mengenai pelaksanaan KTT G20 sendiri, banyak yang menilai tantangan yang terbesar dalam pelaksanaan KTT G20 adalah mengenai sengketa dan perbedaan-perbedaan pendapat yang begitu besar antara semua negara-negara yang terlibat dalam peserta KTT G20. Anda sendiri menilai apakah ada solusi yang diambil dengan adanya perbedaan pandangan ini? Iya, sekali lagi yang namanya hubungan antar negara dan kemudian mencapai kesepakatan itu selalu tergantung kepada kepentingan nasional masing-masing. Kita tahu hal yang paling krusial yang ingin dikatakanlah didorong adalah mempengaruhi Donald Trump untuk menyetujui terhadap Paris Agreement. Tapi ternyata hingga akhirnya toh juga Trump tidak bergeming untuk mengubah kebijakannya. Nah, hal-hal seperti itu ya sekali tergantung pada kepentingannya. Dan tapi di sini menunjukkan bahwa seperti diberitakan bahwa untuk Paris Agreement seperti G19 versus Amerika Serikat. Artinya itu menunjukkan bahwa dunia melihat Amerika Serikat secara seorang diri keluar dari kesepakatan katakanlah untuk memperbaiki lingkungan hidup, dan itu akan menjadi dorongan atau tekanan di dalam negeri sendiri. Tapi sekali lagi, kalau memang kebijakannya Donald Trump American First, yaitu pilihan Donald Trump dan warga Amerika Serikat sudah menyetujuinya, kita harus menghormatinya. Artinya segala negosiasi kesepakatan yang dibuat tentu bagaimana negara-negara tersebut berkompromi antara satu dengan yang lainnya. Mas Ari, kita masih akan melanjutkan perbincangan mengenai dampak KTT G20 terhadap Indonesia, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Mas Ari, kalau misalnya kita lihat sikap Amerika Serikat sendiri yang ikut berkomitmen dalam Paris Agreement seperti itu, apakah kemudian hal seperti ini akan mengurangi komitmen dari seluruh negara-negara yang terlibat dalam G20 juga untuk meratifikasi komitmen tersebut, dan kemudian ini bagaimana Indonesia sebetulnya bisa berperan? Sebenarnya kalau masalah berpengaruh pasti sedikit banyak berpengaruh ya, karena Amerika Serikat kita tahu perekonomiannya cukup tinggi dan kemudian juga sebagai negara emitter juga ya terbesar dalam hal karbon ini. Dan tapi di sini kita cukup bersyukur bahwa negara-negara maju di lingkup Eropa mereka cukup berkomitmen. Ini dilihat dari komitmen dari beberapa negara seperti Jerman, kemudian Prancis, kemudian Norwegia yang secara konsisten terus mendukung upaya penanggulangan dari perubahan iklim ini. Indonesia di hal yang sama memiliki peran yang cukup penting karena Indonesia banyak memiliki hutan sekarang ya, atau masih, mudah-mudahan masih ke depannya, dan kita bisa menjaganya, dan di situ Indonesia bisa menunjukkan kepada dunia bahwa lihat, kita punya hutan dan kita berhasil untuk mempertahankan, dan sekaligus, nah ini peran dari negara maju adalah kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, dan juga pemilihan-pemilihan energi-energi terbarukan, energi yang ramah lingkungan, dan di situ kita bisa memperlihatkan kepada dunia, lihat dengan bantuan kerjasama antar negara, penanggulangan perubahan iklim
ya, yang meskipun kata Trump itu nonsense, tapi ini adalah kenyataan. Ini kita bisa tanggulangi secara bersama. Kalau negara hanya bergerak sendiri, itu tidak akan berpengaruh banyak. Tapi kalau kita bekerja sama antar negara, terutama antar negara maju, negara berkembang yang memiliki cadangan hutannya, saya rasa itu akan menunjukkan suatu prospek yang lebih baik dibandingkan kita harus terus-menerus meminta Trump yang kita juga tidak tahu bagaimana akhirnya nanti. Itu mengenai isu iklim, mengenai isu-isu lain seperti ekonomi, maritim, dan terorisme, kembali pada pertemuan bilateral yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini dengan sejumlah negara seperti Norwegia membicarakan mengenai kelapa sawit, perikanan, dan juga kelautan, dengan Vietnam mengenai zona ekonomi eksklusif dan juga penanganan illegal fishing. Ini bisakah menjadi momentum bagi Indonesia untuk memang meningkatkan kerjasama ataupun bahkan mempush kebijakan-kebijakan yang dirasa merugikan Indonesia seperti illegal fishing ini? Sekali lagi, pertemuan-pertemuan bilateral ini yang notabene merupakan pertemuan sampingan daripada G20 ini bisa menjadi suatu forum yang memang berpengaruh terhadap perkembangan negosiasi atau pembahasan tentang isu-isu tersebut. Ya, Norwegia misalnya mengenai kelapa sawit, kita tahu sendiri bahwa Indonesia saat ini mengalami kampanye hitam ya tentang produk kelapa sawit kita. Nah, kalau kita bisa meyakinkan salah satu atau dua negara Eropa yang mau menerima produk kelapa sawit kita, itu akan jauh lebih baik untuk penerimaan yang sana. Ya, kita tidak tahu apakah ini alasan politik untuk menekan produk kelapa sawit Indonesia, karena kita tahu juga produsen yang di sana juga terancam dengan produk kelapa sawit kita. Dengan Vietnam, kita tahu batas maritim kita, insiden dengan petugas KKP itu juga perlu terus dibicarakan sehingga kedepannya nanti tidak perlu lagi ada insiden-insiden yang katakanlah merugikan kedua belah pihak. Kita tahu memang secara batas maritim belum kita sepakati. Nah, itu dengan ada pertemuan ini mungkin Presiden Jokowi dengan pemimpin Vietnam, kita tunjukkan komitmen di atas ya. Tapi di atas ini sekali lagi harus diterjemahkan ke para negosiator yang melakukan negosiasi batas maritim tadi. Artinya dengan adanya komitmen di atas, dikuatkan lagi di bawah, sehingga mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat perjanjian itu bisa dicapai. Oke, artinya ini bisa kemudian nantinya di follow up sampai hanya sekedar pertemuan ya. Kembali pada peran dari Presiden Joko Widodo juga menjadi pembicara utama. Sebelumnya kan sempat di KTT Arab Amerika Serikat juga Presiden sempat berbicara, sekarang di KTT G20 juga menjadi pembicara. Ini bagaimana agar kemudian Indonesia bisa mempertahankan perannya di kancah internasional agar memang Indonesia ini dianggap sebagai sebuah negara dengan peran yang sangat strategis. Iya, sekali lagi kita sangat beruntung dengan politik bebas aktif kita ya, artinya kita tidak perlu menunjukkan kita berpihak kepada siapa, meskipun dalam behavior Indonesia kelihatan kedekat kemana, kadang kedekat kemana. Tapi dengan begitu Indonesia dengan konsisten bisa berperan secara aktif ya dalam hal perkembangan ekonomi, isu pemberantasan terorisme, kemudian sengketa batas wilayah, sehingga Indonesia juga berperan aktif menyelesaikan isu-isu global sekaligus mengambil manfaatnya untuk negara kita sendiri. Ya, kalau misalnya saya boleh tarik lagi kembali kepada pertemuan bilateral tadi, kita tahu bahwa industri Indonesia ini kan perlu ditingkatkan. Ya, banyak deal-deal yang terjadi di G20 ini. Tadi Prancis dengan Australia misalnya, itu dealnya mungkin miliaran dolar. Artinya merupakan job creation bagi warga Australia. Nah, sekarang Indonesia, apakah perjalanan kemarin membawa deal buat Indonesia sehingga industri-industri strategis Indonesia ini bisa hidup kembali, bergeliat kembali, dan sekali lagi creating jobs buat warga Indonesia. Itu apa sih tantangan paling besar bagi Indonesia untuk merealisasikan ataupun membuat pertemuan-pertemuan kemarin itu memiliki hasil yang konkret? Sekali lagi, bagaimana kerja keras para aparat pemerintahan Jokowi dan juga komitmen Jokowi dalam mengawasi perkembangan itu. Jokowi sudah bilang tadi, akhir tahun 2017 perjanjian CEPA sudah selesai. Nah, sekarang kita lihat apakah komitmen Jokowi itu bisa terrealisasi. Nah, itu juga merupakan parameter bagaimana
bawah aparat-aparat di bawah Jokowi itu bekerja dengan baik ya, sehingga komitmen yang sudah dilontarkan di depan forum internasional itu dapat tercapai. Oke, kita harapkan memang agar kemudian deal ataupun pertemuan bilateral yang telah dijalin selama KTT G20 ini memang bisa berbuah konkret dan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, terutama seperti itu ya. Baik. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih Mas Ari telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News kali ini. Terima kasih banyak.